Dok, saya ini kan pasien gagal ginjal. Terus asam urat saya ini naik terus. Apakah ada hubungannya ya, Dok? Ada dong, kita bahas ya. Halo Nefro Friends, ketemu lagi dengan Dr. Ning Channel. Kali ini kita bahas lagi tentang asam urat. Nah, pertanyaan tadi ya, apakah kalau gagal ginjal itu memang asam uratnya naik terus, ada hubungannya atau enggak? Sebetulnya saya udah pernah menjelaskan hubungan antara asam urat dan gagal ginjal di video saya yang ini. Jadi, hubungan asam urat dan gagal ginjal itu hubungan yang sangat erat, bersahabat, dan vice versa, bahasa kerennya ya. Vice versa artinya pada penurunan fungsi ginjal, asam urat pasti akan meningkat. Dan pada kondisi asam urat yang meningkat atau hiperurisemia, ini bisa menyebabkan kerusakan langsung jaringan ginjal yang disebut nefropati asam urat. Nah, sekarang kenapa nih kok pada gangguan fungsi ginjal ya, pada penurunan fungsi ginjal kok asam urat bisa naik? Ya, jadi asam urat itu adalah hasil metabolisme purin. Purin adalah bagian dari DNA. DNA adalah bagian terkecil dari sel makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh manusia itu kan terdiri dari miliaran sel dan di dalamnya ada DNA. Tiap ada pergantian sel, metabolisme sel, DNA itu akan rusak ya, purin akan keluar dan purin itu akan dimetabolisme jadi asam urat. Jadi sebenarnya setiap hari kita itu menghasilkan asam urat, baik dari makanan, baik dari metabolisme sel kita. Jadi asam urat adalah sampah metabolisme yang setiap hari dihasilkan oleh tubuh. Dibuangnya asam urat ini keluar dari tubuh, 99% itu dikeluarkannya lewat ginjal. Jadi begitu ada penurunan fungsi ginjal, otomatis yang namanya asam urat ini keluarnya juga jadi antre. Jadi ada fase dia akhirnya menumpuk sebelum dia akhirnya keluar perlahan. Atau dengan semakin rusaknya ginjal, semakin turunnya fungsi ginjal, jadinya penumpukan itu nggak selesai-selesai ya, karena sulit untuk keluar dari ginjal. Jadi itu hubungannya. Makanya untuk pasien-pasien gagal ginjal stadium berapapun yang sudah ada peningkatan asam urat, yang pertama dia harus melakukan diet atau mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang tinggi asam urat. Apa aja itu? 5 besar makanan atau minuman yang paling tinggi asam uratnya adalah yang pertama, makanan dan minuman manis. Yang kedua, daging-daging merah. Yang ketiga, jeroan. Yang keempat, seafood. Seafood itu seperti udang, cumi, kepiting, dan teman-temannya. Dan yang terakhir, fermentasi alkohol atau alkohol itu sendiri. Fermentasi alkohol itu seperti tape ya, nah seperti itu. Sebenarnya makanan lain itu juga semua mengandung asam urat karena setiap makanan itu ada tumbuhan, ada hewan itu juga punya DNA. Jadi semua makanan sebetulnya mengandung asam urat dan pasti akan dimetabolisme menjadi asam urat. Tapi yang tinggi kandungan asam urat atau purinnya itu adalah 5 tadi yang paling tinggi ya. Jadi para penderita gagal ginjal kronik harus berdiskusi dengan dokter ginjalnya. Makanan apa yang harus dia batasi, makanan apa yang terutama dari jumlahnya ya, itu terkait dengan asam urat karena asam urat pasti meningkat. Itu yang harus dilakukan yang pertama. Yang kedua, harus konsumsi obat penurun asam urat secara rutin. Karena sebetulnya kalau tidak dibantu obat akan sulit seperti yang saya bilang tadi, karena dengan semakin menurunnya fungsi ginjal, asam urat yang dibuang itu juga akan semakin sedikit dan sulit keluar, padahal apa yang kita makan sehari-hari semuanya mengandung asam urat gitu. Jadi dengan mengkonsumsi obat penurun asam urat rutin ini diharapkan akan lebih stabil kadar asam uratnya. Tapi untuk pemilihan jenis obatnya dan dosisnya ini harus konsultasi ke dokter ginjal. Kenapa kok asam urat itu harus dipertahankan normal juga nih pada penderita gagal ginjal? Makanya harus minum obat juga, harus diet rendah asam urat juga. Kenapa? Ya tadi itu karena
Asam urat yang tinggi itu akan bisa merusak ginjal secara langsung yang kita sebut nefropati asam urat. Jadi bayangkan dia sudah rusak ginjalnya, ditambah lagi dengan adanya asam urat yang tinggi, maka akan semakin cepat rusak lagi. Itu concern pertama. Concern kedua, asam urat yang tinggi juga mudah menyebabkan terjadinya batu ginjal. Di mana batu ginjal itu juga adalah perusak ginjal. Jadi kalau sudah ada gagal ginjal awalnya, terus ketambahan asam urat, itu kerusakan ginjalnya akan semakin cepat dan semakin berat. Lalu yang ketiga, serangan asam urat yang cukup nyeri ya. Jadi sendi itu misalnya serangan asam urat itu sendi tiba-tiba merah, bengkak. Itu yang kita sebut serangan gout ya atau serangan asam urat, itu terjadi karena fluktuasi atau naik turunnya kadar asam urat itu terlalu drastis. Misalnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Makanya itu sangat mungkin terjadi pada pasien gagal ginjal karena memang pada kondisi gagal ginjal itu dia sudah basicnya asam uratnya udah sulit keluar. Misalnya dia nggak sengaja makan makanan yang tinggi asam urat, tiba-tiba asam uratnya melonjak, langsung terjadi serangan gout itu tadi. Nah itu akan sangat mengganggu kualitas hidup ya karena sangat nyeri. Jadi supaya stabil, tidak ada fluktuasi yang terlalu berlebihan, maka dianjurkan memang minum obat rutin asam urat. Jadi gitu ya Nefrofriends, semoga jelas hubungan antara peningkatan asam urat pada pasien gagal ginjal kronik. Semoga jelas karena saya rasa tadi penjelasan saya sudah cukup detail dan semoga bermanfaat.